berubah drastis Mas, menurun. Dari tahun 2017. Menurun kalau di presentasiin sih bisa sampai ke 60% deh berubahnya. Sih hampir semua toko agak menurun kabarnya. Kalau dibanding tahun lalu, kalau sekarang agak turun pendapatannya. Turun bisa 10% sampai 20% per harinya. Sepi. Ya. Sudah ya tahun-tahun yang kemarin lah, tahun yang lalu lah. Kenapa ya? Online kali ya. Terus ibu nggak mau beralih ke online juga, Bu? Enggak lah. Ribet. Kosong sama sekali. Bahkan aku hampir tutup 10 hari. Ini baru buka ini. Baru berapa hari saya buka. Lantaran sepi. Berarti ibu merasakan penurunan omset ya, Bu ya? Oh banget. Sejak kapan itu, Bu? Kalau yang lebih buruknya ya tahun inilah, sekitar 6 bulanan lah. Tidak punya platform online, Bu? Oh kita enggak. Kami meminta para pedagang juga tidak resisten untuk adanya perubahan ekonomi online ya, berjualan online ya. Kami minta pedagang juga nggak resisten untuk perubahan ya. Ayo kita sama-sama belajar bagaimana sih berjualan online seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Episode ke-26. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-26 ini. Hari ini masih related ke topik sebelumnya ya, tentang TikTok Shop yang masih cukup hangat ya untuk dibicarakan sampai hari ini. Per tanggal 4 Oktober kemarin ya, 4 Oktober 2023 jam 5 sore, TikTok Shop resmi ditutup. Jadi platform TikTok menghilangkan icon belanja warna kuning ya, keranjang kuning di dalam aplikasi mereka. Hal ini merupakan tindak lanjut dari apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Jadi TikTok menanggapi peraturan Menteri Perdagangan yang melarang sosial media untuk juga sekaligus merangkap sebagai e-commerce. Banyak orang yang menyesalkan, banyak juga yang mendukung, karena menurut beberapa perspektif, cara ini cukup mutakhir untuk mengembalikan kejayaan toko offline Tanah Abang, khususnya industri fashion. Nah, kalau kita boleh berasumsi, apakah ditutupnya TikTok Shop ini akan menjadi trigger kembalinya masyarakat untuk berbelanja kembali secara konvensional? Nah, tapi sebelum itu kita coba masuk ke 3 berita terupdate seputar e-commerce. Yang pertama, tanggal 4 Oktober 2023, fitur TikTok Shop sudah ditiadakan di aplikasi TikTok. Ya, jadi ini kutipan dari TikTok. Kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Shop Indonesia, efektif per tanggal 4 Oktober pukul 17 WIB. Jadi kata TikTok kurang lebih seperti itu. Dan TikTok Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait langkah dan rencana ke depannya. Jadi keranjang kuningnya udah nggak ada ya. Apakah pindah ke Tanah Abang atau malah pindah ke Shopee? Nggak selesai masalah kalau pindah ke Shopee ya. Oke, yang kedua datang dari founder Tokopedia atau sekarang komisaris dan co-chairman dari GoTo, Mas William Tanuwijaya, yang melepas 332 juta lembar saham dengan harga per lembar Rp78,89. Jadi total yang dia ambil itu sekitar 26,2 miliar. Sorry, bukan diambil, yang dicairin ya. Jadi beberapa mengkritisi tindakan yang dilakukan oleh beliau karena memang harganya GoTo ini lagi turun terus kabarnya, nilai sahamnya. Bahkan kalau kita cek di sosial media pada bilang netizen tuh exit ya bang. Di keterangan yang ditulis beliau ke OJK, keterangan terkait pencairan atau penjualan 332 juta lembar saham ini dalam tanda kutip yaitu kebutuhan penting untuk pribadi. Saya rasa ini yang mungkin tidak bisa diterima oleh masyarakat ya. Kalau masyarakat mungkin butuh duit pinjam 100, kalau beliau tinggal nyairin aja jutaan lembar sahamnya ya, jadi 26 miliar.
Tapi kalau dinalar lagi, sebetulnya beliau itu cuma melepas 0,03% dari total saham yang dimiliki. Dan Mas William masih menjadi pemegang saham perorangan terbesar di GoTo. Jadi nggak ada apa-apanya guys. Di sisi lain justru Patrick Waluyo, ya CEO GoTo, malah beli saham lagi dengan total 5,6 miliar atau sekitar 62,92 juta lembar saham senilai Rp90 per lembar. Sedangkan beberapa hari lalu, GoTo baru mendapatkan suntikan dana kembali senilai 1,5 triliun dari private placement oleh Bineka Holding. Yang ketiga, berita terakhir ini mungkin agak menyimpang. Ini tidak membahas e-commerce ya. Ini seputar tentang apa yang terjadi pada problem geopolitik dan kemanusiaan ya yang terjadi di Palestina pasca serangan Hamas dari Gaza ya yang menembus batas-batas militer Israel. Israel membalas ya, melancarkan serangan yang kabarnya sampai saat ini sudah menewaskan ribuan warga sipil di Gaza, Palestina. Ya, jadi kita berdoa aja semoga apa yang terjadi di sana lekas menemukan jalan keluarnya ya, insya Allah. Amin. Mungkin itu aja 3 berita hari ini. Sekarang kita balik ke topik utama podcast ini. Saya coba gambarin dulu ya situasinya. Jadi konon kabarnya sejak kemunculan TikTok Shop ini membuat pedagang konvensional jadi sepi pelanggan. Jadi para pedagang berasumsi kalau para pelanggannya tuh jadi nggak mau ke toko karena sudah ada platform belanja online. Jadi kita fokus ke TikTok ya. Jadi sejak ada keranjang kuning alias fitur TikTok Shop, kabarnya toko baju konvensional ini sepi pengunjung. Tapi ya disclaimer dulu, ini asumtif ya, ini asumsi saya. Bukannya sudah mulai terjadi penurunan pengunjung sebelum adanya TikTok Shop? Jadi kayaknya sebelum ada TikTok Shop juga sepertinya sih sudah terjadi penurunan ya. Seperti tadi kita dengar di awal, ada cuplikan dari wawancara Kompas TV kepada pedagang di Tanah Abang. Video itu dipublish tahun 2019, bulan Desember di channel YouTube-nya Kompas. Dari cuplikan berita itu kita dengar keluhan beberapa pedagang yang memang merasakan terjadi penurunan penjualan selama beberapa tahun ke belakang. Bahkan ada yang bilang turun sejak 3 tahun terakhir, total sampai 60% kalau diakumulasi. Kalau video ini Desember 2019, berarti 2017, 2018 sampai 2019 itu trennya memang menurun. Ya kan? Oke, jadi kita keep sampai situ dulu ya. Sekarang kita coba breakdown. Fitur shop dari TikTok Shop itu berdasarkan info di internet sih baru diluncurkan tahun 2021. 2 tahun setelah para pedagang di Tanah Abang itu ngeluh penurunan omset. Kalau lihat di wawancaranya tadi ya. Jadi tahapannya pertama itu TikTok itu sebagai content sharing. Jadi memang dia, seingat saya, TikTok itu tidak memposisikan dirinya sebagai social media, melainkan sebagai content distribution network. Mirip-mirip dengan YouTube, jadi terbuka dan bisa saling subscribe dan follow tanpa harus temenan dulu. Ya kalau dari beberapa terms yang dibilang di social media itu adalah harus temenan. Jadi kalau social media itu harus temenan dulu, harus add friend. Setelah di approve baru bisa saling terhubung. Nah sedangkan TikTok itu enggak, jadi dia terbuka. Baru setelah memposisikan dirinya sebagai content distribution network, TikTok meluncurkan fitur TikTok Shop tahun 2021. Belum seramai ini memang waktu itu, tapi sudah banyak yang coba dan resultnya lumayan. Kalau teman-teman pendengar ini orang digital marketing, ya kita biasanya hafal nih ya, kalau ada platform baru itu pasti algoritmanya dibikin gampang dulu. Bukan pasti deng, biasanya algoritmanya dibikin gampang dulu, jadi iklannya sedikit, kemudian ROAS-nya besar ya, return of ad spend-nya besar. Biasanya buat mancing para advertiser atau para brand untuk ngiklan dulu, untuk besar dulu. Kayak Facebook Ads dulu waktu awal-awal tahun 2016-2017 itu mungkin bahasanya gampang ya, enteng banget gitu karena nggak ribet, ngiklan asal ngiklan aja. Yang penting rapi, terus nanti ada aja gitu yang order, yang kontak gitu. Nah setelah rame, udah mulai banyak yang pakai, baru ada regulasinya, peraturannya mulai diperketat ya. Baru kemudian agak tricky kalau mau jualan, kalau mau beriklan gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung naikin iklan gitu aja tuh nggak bisa. Nah balik lagi, setelah TikTok Shop rame, banyak orang bikin konten untuk promo tokonya di TikTok Shop. TikTok meluncurkan yang namanya TikTok Affiliate. Jadi TikTok konten, TikTok Shop, TikTok Affiliate. TikTok Affiliate ini menarik banget, mendobrak konsep cuan ya bagi para influencer. Jadi nggak perlu nunggu brand masuk dulu, nggak perlu nunggu endorse. Influencer bisa dapat komisi dari jualan produk orang lain, namanya affiliate.
Jadi si influencer ini tinggal pilih produk mana yang dia mau, dia generate link affiliate-nya, nanti begitu ada penjualan, dia bisa dapat komisi per transaksi. Range-nya itu 5-10% dari setiap transaksi. Besaran persenannya itu yang nentuin si merchant. Wah, ini heboh banget TikTok affiliate ini. Baru setelah itu fitur yang fenomenal ya, yaitu TikTok live streaming shopping. Kalau di TikTok Shop itu bikin konten harus kasih link jualan ya. Kalau live streaming itu bisa jualan sambil live. Jadi konon TikTok Shop inilah yang akhirnya ditutup karena digadang-gadang sebagai penyebab turunnya omset penjualan konvensional di Tanah Abang. Kalau tadi dengar wawancara Kompas TV ke pedagang Tanah Abang tahun 2019, mereka tuh kayaknya udah sadar ya kalau online marketplace atau pasar online itu sudah menjadi ancaman. Beberapa penjual bahkan tidak ikut masuk jualan ke internet karena apa? Ribet ya. Dengar sendiri kan tadi ya, katanya ribet. Ini ribet itu kalau menurut saya karena harus belajar lagi, harus masuk ke fase learning phase lagi, dan itu memang sakit sekali. Tidak semua orang mau dan bisa untuk melewati fase belajar itu lagi. Nah, saya penasaran sebetulnya apa sih yang terjadi di internet tahun 2019 gitu loh, sampai akhirnya para pedagang Tanah Abang ini ngeluh. Ternyata emang 2019 itu peak pointnya atau masa kejayaan online marketplace. Kita mulai dari Tokopedia ya. Tokopedia bikin campaign yang namanya Tokopedia Big Sale. Itu dimulainya tahun 2014, sekitar 2014-2015, tapi di tahun 2019 itu gila-gilaan. Jadi kalau sebelum 2019 itu cuma terjadi di tanggal 12 Desember promonya, di 2019 ini di breakdown menjadi beberapa hari. 9 September, 11 November, dan 12 Desember. Jadi emang gila banget promonya. Menurut laporan dari Tokopedia, omset Big Sale tahun 2019 itu mencapai 11 triliun. Omset Tokopedia Big Sale tahun 2019 mencapai 11 triliun. Omset itu penjualan barang dan jasa dari jutaan penjual di Tokopedia. Kemudian nih ada detailnya, tanggal 99 ya, 9 September Super Shopping Day itu 4,5 triliun, dan 11 Big Sale itu di 6,5 triliun. Gila ya, itu duit yang mungkin beberapa persennya ke Tanah Abang, muternya justru ke digital ya, secara digital di internet gitu. Di tempat yang berbeda, Shopee juga melakukan hal yang sama. Jadi mengikuti jejak Tokopedia dalam memberikan promo, Shopee 99 Super Shopping Day pertama kali diadakan tahun 2019, sedangkan Shopee 11 Big Sale pertama kali diadakan tahun 2017. Jadi kalau Tokopedia namanya Big Sale, kalau Shopee namanya Super Shopping Day. Yang spesial di tahun 2019 ini dari Shopee yaitu Cristiano Ronaldo sebagai brand ambassador. Ya gimana gak heboh ya. Jadi 2019 ini Shopee menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai brand ambassador. Kemudian yang kedua, promonya menarik ya, ada diskon hingga 99%, cashback, dan gratis ongkir. Ini promo kesukaan kita semua ya, promo favorit kita semua. Yang ketiga, ada acara TV yang meriah banget. Jadi Shopee selain promo di sosial media, di aplikasinya, mereka juga promo di TV. Pakai artis juga lagi, ada Syahrini, Ayu Ting Ting, segala macam. Jadi lebih gila dari Tokopedia. Omsetnya, ini saya lihat ya, omsetnya tahun 2019 Super Shopping Day 7,6 triliun. Dahsyat ya, 7,6 triliun. Pembeliannya mencapai 1,5 miliar dan pendaftaran seller baru mencapai 1 juta. Itu gila banget. Dari Tokopedia, Shopee, sekarang belum Lazada. Lazada juga bikin campaign sama, ngikutin Tokopedia dan Shopee ya. Tanggal 99 dan 11 Big Sale. Omsetnya bisa mencapai 4,5 triliun. Gila. Jadi Lazada 99 Super Shopping Day dan 11 Big Sale 2019 menghasilkan omset sebesar 4,5 triliun. Omset ini meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Jadi hasil promo, bombardir promo tadi ya, Tanah Abang 2019 mengalami penurunan penjualan. Wajar. Jadi ini data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Omset pasar Tanah Abang tahun 2019 mencapai 19,5 triliun. Turun 2,5% dari tahun sebelumnya yang mencapai 20 triliun. Jadi yang masuk ke platform tadi triliunan ya, itu mungkin 500 miliarnya harusnya masuk ke Tanah Abang. Tapi malah masuk ke marketplace online. Udah segila itu ya transaksi online di internet tahun 2019. Dan menurut saya agak kurang tepat kalau pedagang konvensional melakukan resistensi terhadap perubahan ini. Kalau menurut saya justru jangan dilawan ya, tapi diikutin gak sih?
Jadi kayak misalkan, wah internet jualan gede juga tuh, ikutan gitu. Nyata enggak, mereka malah memilih untuk berhadapan atau bertarung langsung dengan marketplace online. Dan puncaknya tahun 2023 ini bahkan lebih dari sekedar marketplace ya, kompetitor mereka sekarang bukan hanya online marketplace, tapi ada super platform. Ada kontennya, ada shopnya, ada affiliate-nya, ada live streamingnya, yaitu TikTok. Bahkan sampai ada isu Project S TikTok, yang TikToknya itu sendiri yang jualan. Akhirnya ditutuplah itu TikTok Shop tanggal 4 Oktober kemarin. Dan apakah langsung serta-merta pindah ke Tanah Abang? Ini berdasarkan pengalaman sih ya. Kalau berdasarkan teman-teman saya malah pindahnya ke Shopee. Jadi nggak selesai. Jadi kalau menurut saya nggak bisa gitu ujuk-ujuk langsung membuat orang balik lagi ke zaman dulu, balik lagi ke Tanah Abang. Itu kayaknya nggak bisa serta-merta seperti itu gitu ya. Jadi nutup TikTok Shop pun nggak langsung membuat orang balik lagi belanja konvensional, karena marketnya sudah terlanjur seperti itu gitu. Jadi menurut saya hampir nggak mungkin untuk kita balik lagi. Bahkan dirasa masih kurang ya. Di Twitter ada konten seorang pedagang konvensional minta tutup aplikasi lain selain TikTok Shop, yaitu Shopee, Lazada, Facebook Marketplace dan segala macam. Ini kalau menurut saya agak kelewatan ya. Jadi bersama podcast ini saya coba mau nawarin ya solusi ke teman-teman di Tanah Abang atau siapapun yang jualan secara konvensional. Ada satu konten di TikTok itu viral banget. Sampai podcast ini dibuat kalau nggak salah udah 7 jutaan viewernya. Jadi ceritanya itu si pedagang ini bersyukur gitu, pemerintah udah tutup online online ya. Ya mungkin maksudnya TikTok Shop. Terus dia bilang gini, ayo saatnya kita ramaikan lagi nih pasar Tanah Abang gitu. Tapi dia buat konten itu di TikTok ya, dan cukup aktif juga promosi di TikTok. Jadi ya sebetulnya itu cuma konten aja gitu, buat lucu-lucuan aja, tapi bagus banget kontennya. Nah ada satu hal yang bisa kita highlight ya, yaitu orang ini dia jualan di toko dan aktif juga di TikTok atau platform digital lainnya. Dia punya Shopee juga kok, dia punya Tokopedia juga. Nah menurut saya ini yang benar. Jadi dari sudut pandang pedagang konvensional yang sudah belasan atau puluhan tahun jualan offline, itu harus mau nggak mau belajar lagi mengikuti kemajuan teknologi. Pun dari teknologi atau platform juga harus ya nggak harus sih, at least fair gitu. Kalau Project S itu menurut saya agak kurang fair sih. Tapi ini masukan ya. Jadi Anda wajib punya satu platform atau wadah ya, atau medium utama tempat Anda berjualan. Misalkan toko offline, oke, toko offline. Selanjutnya social media atau content creation itu dijadikan sumber traffic, dijadikan sumber promosi untuk datang ke toko kita. Jadi kalau teman-teman misalkan punya website toko online, ya fokus ke sana. Kemudian jadikan platform sosial media lainnya itu tempat promosi, tempat memberitahu orang kalau ada toko kita loh, kalau ada toko online kita, kalau ada toko offline kita gitu. Nah kalau fundamentalnya seperti ini, apapun platform nanti yang muncul di kemudian hari ya, teman-teman tahu harus bersikap bagaimana gitu. Nah ini ada lebih parah lagi, bahkan infonya Shein ya, SHEIN, Shein itu toko online fashion yang rame banget di Amerika. Kabarnya sudah masuk ke Asia Tenggara lewat Singapura. Shein itu jualan barang dia sendiri, brand fashion ya, dengan harga 60% lebih murah dari Zara kalau di Amerika. Ini kalau sampai kejadian masuk ke Indonesia, apa nggak makin kacau balau ya pedagang kita ya, kalau fundamental bisnisnya tidak digital oriented. Jadi poinnya gini, mau TikTok ditutup, Shopee ditutup, Lazada ditutup dan sebagainya, kalau kita nggak punya digital oriented dalam berbisnis ya percuma gitu loh. Dan ya hampir nggak mungkin kita mundur balik ke zaman orang itu belanja harus ke toko offline, tuh hampir tidak mungkin. Ya memang nggak semuanya, nggak semuanya hilang gitu loh, nggak semuanya online. Memang kalau fashion itu ada yang senang pegang-pegang bahannya dulu gitu ya, atau dicoba-coba dulu ya wajar memang, tapi tidak semuanya bisa seperti itu. Dan kalau kita menyangkal perubahan itu berat, kita habis sendiri ya, kita tergilas oleh zaman. Kemudian dari sisi platform dan regulator itu sudah benar, jadi harus melindungi dan harus fair. Konsumen mungkin dasarnya egois ya, jadi selama itu murah dan bagus ya dimanapun pasti disikat aja gitu, nggak peduli lokal atau impor. Nah regulator atau platform yang mungkin punya wewenang seperti wasit ya dan pemain untuk menjaga tetap fair dan melindungi semua elemen. Jadi platform ini harus fair. Pedagang konvensional harus mau berinovasi ya, harus mau belajar lagi, bersakit-sakit lagi berinovasi.
dan regulator harus melindungi semua elemen, baik itu konsumen, penjual, dan pemilik platform. Jadi semua elemen harus bekerja sama bahu-membahu membangun ekosistem digital. Nggak bisa ekosistem digitalnya dihancurkan supaya orang balik lagi ke offline, itu hampir tidak mungkin karena memang trennya sudah seperti ini, marketnya sudah seperti ini gitu. Jadi semuanya harus bekerja sama, harus kooperatif dalam satu kapal yang sama supaya kita bisa jalan tuh lebih cepat gitu dan lebih enak. Oke, mungkin itu aja episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman mendengarkan ini dari Spotify dan Noise, karena apresiasi itu bikin kami semangat ya untuk tetap memberikan informasi seperti ini. Dan jangan lupa share kalau dirasa episode ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.